Oke, kali ini kita bakal bongkar satu konsep yang mungkin udah sering banget Anda dengar, hukum tarik-menarik. Kita akan coba ubah konsep yang kedengarannya abstrak ini jadi sesuatu yang lebih praktis, jadi sebuah panduan yang langkah-langkahnya bisa langsung kita coba. Nah, kita mulai dari sini ya. Pernah kan merasain kayak gini? Rasanya tuh udah kerja mati-matian, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja. Ini frustrasi yang wajar banget, dan ini pertanda kalau kerja keras aja ternyata bukan satu-satunya jawaban. Menurut sumber yang kita bahas, ada satu kekuatan lain yang ternyata ikut bermain. Ada semacam bahasa lain yang dipakai alam semesta untuk bekerja. Dan ini bukan bahasa usaha atau kerja keras. Jadi kalau bukan kerja keras, terus apa dong? Apa kepingin puzzle yang hilang ini? Nah, kuncinya ternyata bukan tentang bekerja lebih keras, tapi tentang benar-benar paham siapa diri kita, apa yang kita pikirkan, dan yang paling penting, apa yang kita yakini di dalam hati. Nah, ini dia inti utamanya. Pegang ini baik-baik ya. Kesuksesan itu ternyata bukan soal apa yang kita lakukan, tapi soal frekuensi apa yang kita pancarkan. Jadi bukan soal seberapa sibuknya kita, tapi soal energi apa yang kita kirim keluar sana. Oke, terus gimana caranya kita ngobrol pakai bahasa frekuensi ini? Gini, kita harus paham dulu 3 komponen utamanya. Ada yang namanya energi, vibrasi, dan frekuensi. Oke, yang pertama itu energi. Coba bayangin ini sebagai bahan bakar emosi di dalam diri kita. Mau itu rasa percaya diri, rasa ragu, rasa bahagia, atau bahkan rasa takut. Semua itu adalah energi. Ini sumbernya. Nah, energi dari dalam tadi itu kemudian keluar dalam bentuk vibrasi. Ini yang bisa dirasain orang lain. Pernah nggak ketemu orang yang pas masuk ruangan, auranya positif banget? Atau sebaliknya? Nah, itulah vibrasi mereka. Dan dari vibrasi tadi, muncullah yang terakhir, frekuensi. Anggap aja ini kayak sinyal Wi-Fi pribadi kita. Nggak kelihatan, tapi non-stop mancarin sinyal. Dan sinyal inilah yang nyambung ke alam semesta, terus narik hal-hal yang satu gelombang sama sinyal kita. Jadi biar gampang ngertinya ya, alurnya gini. Energi emosi di dalam diri kita menciptakan vibrasi atau aura fisik yang kemudian mancarin frekuensi tak terlihat. Nah, frekuensi inilah yang jadi pesanan kita ke alam semesta yang nantinya bakal menarik situasi yang cocok. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Prakteknya. Gimana sih formula pastinya supaya ini semua benar-benar kejadian? Wow, coba deh dengerin baik-baik. Ini klaimnya kuat banget loh. Katanya proses ini bukan soal hoki-hokian atau kebetulan. Ini adalah sebuah proses yang hasilnya bisa diandalkan sepasti hukum gravitasi. Nah, ini dia 5 langkah praktisnya. Dan coba perhatikan, semuanya dimulai dari satu fondasi yang sama. Kita harus tahu secara radikal, secara jelas, apa sih yang sebenarnya kita inginkan. Pokoknya nggak boleh ada yang abu-abu. Permintaan yang samar, hasilnya juga bakal samar, jadi harus super spesifik. Misalnya, pengen kuliah di luar negeri. Oke, di kampus mana? Jurusan apa? Mau dapat beasiswa nggak? Paling lambat kapan berangkatnya? Harus sedetil itu, sampai kita bisa ngebayangin dengan jelas. Nah, untuk menggambarkan soal melepaskan cara, ada cerita menarik nih. Ada seseorang yang pengen banget mencapai target penghasilan tertentu. Dia nggak pusing mikirin gimana caranya, yang penting tujuannya jelas. Tiba-tiba pas dia lagi santai live streaming, ada tawaran jadi brand ambassador datang gitu aja. Caranya itu dianterin langsung sama semesta. Oke, kedengarannya mungkin gampang ya. Tunggu dulu. Ternyata ada jebakan-jebakan umum yang sering bikin proses ini gagal total. Yuk kita kenali apa aja yang harus dihindari. Dan ini dia musuh nomor satunya, ekspektasi. Kenapa? Karena saat kita terus-terusan nungguin, mana nih hasilnya? Kok nggak datang-datang? Kita itu sebenarnya lagi mancarin frekuensi kekurangan, frekuensi aku belum punya. Ya, jadinya makin nggak datang-datang deh. Nah, ini dia pergeseran pola pikir yang penting banget. Coba bedain antara menginginkan sama mengingat. Kita kan nggak pernah bilang, aku pengen banget punya baju yang udah ada di lemari. Nggak kan? Kita cuma ingat kalau kita punya baju itu. Tujuannya adalah merasakan rasa kepemilikan yang sama terhadap impian kita. Terus, kesalahan lain yang juga sering terjadi, itu adalah jadi pasif. Cuma nunggu, tapi nggak nyiapin diri. Atau, terlalu pusing mikirin, gimana caranya nanti ya? Padahal itu bukan tugas kita. Dan yang paling parah, ya sering ngeluh dan ragu. Itu sama aja kayak kita lagi nyagutase sinyal kita sendiri. Jadi, kita udah tahu langkah-langkahnya, udah tahu juga jebakannya. Pertanyaannya sekarang, mulainya dari mana? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget saking sederhananya.
Iya beneran. Langkah pertamanya itu bukan usaha, bukan nulis target, tapi bahagia. Sebelum Anda melakukan apapun, prioritas nomor satunya adalah merasa bahagia di sini saat ini juga. Kenapa? Karena saat kita bahagia, frekuensi kita itu otomatis naik dan semua hal lainnya jadi mengalir jauh lebih gampang. Inilah inti dari semuanya. Ini bukan soal melakukan sesuatu di luar sana, tapi soal menjadi sesuatu di dalam sini. Ini tentang secara sadar membangun kondisi mental kita dulu, karena itulah sinyal yang benar-benar didengerin sama alam semesta. Jadi, coba deh tanya ke diri sendiri, pesan apa yang sedang Anda kirimkan saat ini?